ijazahnya aja. Saya berhak kok. Saya sebagai masyarakat. Saya sebagai masyarakat, saya berhak untuk bertanya kepada pemimpin saya, apakah dia memang cukup kualifikasinya untuk sebagai pimpinan kami. Saya tidak mau, sudah cukup. Kami 10 tahun ini memakai ijazah goib pemimpin kami. Saya tidak mau ini akan terjadi lagi. Sekarang saya tanya, salah apa tidak? Tapi apa yang terjadi? Jadi sekarang sudah tinggal 10 menit. 10 menit kalau sistem saya tidak dikeluarkan, saya akan duduk di jalan. Saya akan ajak teman-teman saya duduk di jalan. Terima kasih. Ya, hari ini saya membersamai upaya upaya murni, upaya suci dari Mbak Menu dan kawan-kawan dari ARM. Ya, kami tetap bersama di dalam memperjuangkan kepalsuan dari ijazah Jokowi dan ijazah Gibran anaknya. Yang sekarang mereka insya Allah akan diterima masuk dan kita akan memberikan dorongan kepada dan juga dukungan support kepada Mbak Menu dan kawan-kawan dari ARM. Terus ini, masa selembar surat semacam ini bisa meloloskan seseorang untuk masuk ke dalam posisi wakil presiden. Selamat Mbak Menu, silahkan masuk dan mewakili rakyat. Ya, gitu. Ya. Doa kami beserta Anda semuanya. Tapi saya nggak mau masuk, Pak. Oh, nggak masuk? Ya, oke. Saya lebih baik. Saya ada acara lain, tapi hati saya tetap bersama mereka. Makasih, jadi Roy. selamat yang akan masuk ke dalam. Dan Gibran tuh nggak punya yang katanya ijazah SMA, ijazah tuh nggak ada kayak gini nih. Nggak ada kayak ini. Ini saya dapatkan dari Australia, ya. Jadi contoh semacam ini nggak ada. Apalagi latar belakang pendidikannya carut-marut, ya. Masa ada S1 duluan sebelum SMA yang ada kayak gini. Jadi ini teman-teman nanti ada yang mewakili aliansi rakyat menggugat. Bahkan di sini juga ada riwayat pendidikan yang digunakan untuk kampanye. Dia sudah S2. S2 apaan? S2 itu S Jonggol sama S Puter aja nanti. Ya gitu. Jadi monggo perjuangan rakyat kami bersamamu. Ya, silakan. Aksi dari ibu-ibu ya ARM yang kita support lah gitu karena mereka tetap mengkritisi konsisten lah, mengkritisi bagaimana Gibran yang tidak pantas menjadi wakil presiden berdasarkan banyak hal, seperti misalnya soal persyaratan awal kan, soal putusan MK yang terus nggak pernah selesai itu, karena memang itu cacatnya sangat nyata gitu kan, soal putusan MK. Kemudian soal pendaftaran KPU juga sama gitu kan, PKPU belum dirubah tapi sudah diterima gitu. Artinya dua lembaga MK dan KPU itu bermasalah gitu. Bahkan ketua MK juga kena sanksi kan, ketua MK itu diturunkan. Ketua KPU juga kena sanksi oleh DKPP gitu dalam kasus Gibran ini. Berarti memang persyaratan itu dipertanyakan gitu. Nggak memenuhi syarat lah gitu. Kemudian juga Gibran itu saya lihat gitu kan, dan ini mungkin menjadi aspirasi ibu juga, kenapa kok ngotot gitu soal Gibran untuk segera dimakzulkan, karena Gibran itu juga melakukan perbuatan tercela gitu. Ketika ada demo-demo buruh gitu kan, malah dia bikin rekayasa buruh-buruhan gitu kan, ojol-ojolan gitu ya, sebenarnya Gibran-Gibranan juga gitu ya.
Nah, kemudian ketika ada aksi mahasiswa, dia buat tua-tua mahasiswa palsu gitu kan ke tempatnya. Itu perbuatan tercela gitu. Itu perbuatan tercela. Dan yang poin terakhir adalah bahwa Gibran itu memang tidak memenuhi syarat lagi. Tidak memenuhi syarat lagi. Karena soal edukasinya, pendidikannya, itu kan tidak punya ijazah SMA dan baru ketahuan sekarang kan. Kemudian juga kesetaraannya itu tidak sesuai dengan aturan undang-undang Pilpres dan Pilkada gitu. Jadi tidak memenuhi syarat lagi. Maka sekarang tidak memenuhi syarat, melakukan perbuatan tercela dan tidak memenuhi syarat lagi, itu bisa dijadikan dasar untuk pemakzulan menurut pasal 7A Undang-Undang Dasar 45. Tidak memenuhi syarat Tidak ya. memenuhi syarat lagi gitu. Oleh karenanya sekarang atau langkah berikutnya desak DPR, desak MPR, desak MK. Karena itu sudah punya potensi loh, bisa loh. So, Ketua DPR Puan, PDIP yang punya persaingan dengan PSI, gitu kan? Jokowi untuk Gibran. Kemudian Ketua MPR Gerindra, gitu kan? Pak Muzani, ya kan? Gerindra juga punya masalah karena selama ini Gibran mencoba mencari peluang kan untuk bisa naik menyingkirkan Prabowo. Jadi masalah itu Gerindra juga punya kepentingan. Kemudian Ketua MK itu Soehartoyo. Soehartoyo itu dulu melakukan dissenting opinion, nggak setuju Gibran gitu, karena wali kota nggak boleh katanya jadi calon presiden. Jadi sebetulnya ini peluang sekarang, momennya ini. Kalau mau memakzulkan Gibran sekarang, partai-partai politik bisa dikerahkan, gitu. DPR, MK maupun MPR, gitu. Dan secara konstitusi jelas tidak memenuhi syaratnya Gibran. Jadi ibu-ibu atau emak-emak ARM ini kita support karena memang itu adalah perasaan masyarakat loh. Itu perasaan rakyat ini bahwa Gibran itu tidak pantas menjadi wakil presiden. Polisi-polisi ini sangat membela wakil presiden yang jelas-jelas ijazahnya hanya suket. Harusnya kalian tuh sadar, kami di sini sebagai emak-emak yang mengingatkan masa depan kalian, masa depan seluruh anak Indonesia bahwa sekolah pendidikan itu wajib. Jangan hanya karena punya suket bisa menjadi wapres. Dan kami di sini bersuara bukan atas nama anak kami atau anak-anak kami semua. Kami se-Indonesia. Kami membela kalian polisi-polisi ingusan yang anaknya, yang usianya sama mana kami. Kenapa kalian tidak tahu diri? Kalian berani menarik-narik kami, menyeret-nyeret kami, berbicara seolah-olah bukan kami yang ngambil sound. Kami dibungkam suaranya. Berapa sih yang kalian dapetin? Kami bayar pajak loh. Kami adalah rakyat yang sah. Kami bayar pajak, anak kami sekolah dan bayar mahal, tapi tidak menjadi wakil presiden seperti yang tidak punya ijazah itu. Wahai rakyat Indonesia, sadarlah sekarang, kalian wajib turun untuk membela anak dan masa depan anak-anak kalian. Sekian, terima kasih.